Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas rada-rada serem ya. Judulnya, apa yang terjadi menjelang kita mengalami kematian. Jadi, apa yang terjadi menjelang kita mengalami kematian? Kematian, kalau kita cari pengertiannya, tergantung definisinya ya. Kalau versi agama saya yang pernah saya dapatkan ya, sederhananya adalah terpisahnya ruh dengan jasad, gitu kan. Kalau versi medis mungkin akan beda lagi ya, karena ketika seorang dokter memutuskan apakah si A ini wafat apa belum, itu ada indikasinya, dilihat pupil matanya, dilihat denyut nadinya, dilihat semuanya, banyak sekali ya. Jadi makanya kenapa ketika orang wafat itu tidak boleh langsung dikuburkan ya. Jadi kalau di rumah sakit harus diberi jeda minimal 2 jam, karena mungkin bisa hidup lagi ya. Ya karena memang belum mati, makanya hidup lagi. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya ketika seseorang itu mau menjelang mati itu apa sih yang terjadi? Tentunya yang tahu adalah orang yang mengalami, dan masalahnya orang yang udah mengalami ini ya akan sulit untuk menceritakannya karena udah pindah alam, kecuali dia pernah mengalami mati suri. Itu pun kadang mati suri belum tentu bisa sama persis. Sebenarnya saya sok tahu ini ya, tapi saya mencoba untuk mengambil beberapa pelajaran dari apa yang saya tahu ya, dari riset-riset, dari apa yang pernah saya lihat gitu loh. Nah, salah satu film yang menarik ya, ini adalah film science fiction ya. Jadi ada sainsnya, ada fiksinya. Jadi ya nggak murni science. Judulnya Flatliners ya. Film ini beberapa waktu lalu udah lewat ya. Flatliners itu cerita tentang remake sih. Ini film ini udah pernah muncul terus dibikin lagi gitu loh. Jadi ceritanya tuh ada sekumpulan mahasiswa kedokteran yang mereka itu dipelopori oleh salah satu yang karena waktu zaman dulu sebelum dia kuliah ya, dia pernah mengalami kecelakaan dengan adiknya ya, karena nyetir sambil main HP. Kemudian adiknya akhirnya wafat dalam peristiwa itu. Sejak kejadian itu akhirnya si mahasiswi ini sangat tertarik untuk meneliti tentang kematian, dan dia melakukan sebuah eksperimen yang sebetulnya melanggar kode etik medis ya. Nah, lalu dia mengajak beberapa rekannya ini yang di mahasiswa kedokteran, dan ini yang pinter-pinter gitu. Nah, dalam risetnya itu sederhana, jadi dia menyengajakan untuk mematikan detak jantung ya. Lalu mematikan detak jantung, lalu memindai ya, memasang alat pembaca bagaimana apa yang terjadi pada otak ketika seseorang itu diwafatkan ya, selama sekian menit gitu loh ya, 1 menit apa 2 menit atau berapa menit ya. Nah, di situ yang terjadi menarik sekali ya dari eksperimen itu. Ternyata pada saat seseorang itu menjelang kematian, itu bagian yang paling aktif di otak itu adalah bagian ingatan atau memori, dan di situ ada memori yang emosional terutama. Nah, Anda nanti lanjutannya nonton sendiri, tapi saya lihat juga meng-cross check data dari film tersebut dengan data riset-riset tentang apa yang terjadi pada otak. Ternyata ketika jantung kita berhenti ya, otak itu masih bisa survive sampai beberapa menit. Saya pernah baca ada yang 3 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Jadi 10 menit otak kita itu masih aktif, masih bisa aktif ketika menjelang kematian.
Itulah sebabnya ketika jantung di stimulus pakai yang dusuat gitu namanya ya, saya lupa. Ketika jantung bisa aktif lagi, maka dia bisa meneruskan menyuplai otak untuk bisa hidup gitu loh. Tapi misalkan jantung sudah tidak bisa lagi bekerja, tinggal otak yang sedang sekarat. Nah, itu memang betul. Jadi ternyata pada saat otak itu sedang mengalami sekarat selama 10 menit, di mana 10 menit itu bagi yang mengalami lama sekali rasanya. Ya seperti kita mimpi, walaupun 5 menit itu kan rasanya lama sekali. Jadi ada perbedaan, ada distorsi waktu bagi si pelaku. Nah, ternyata betul dari hasil riset, bagian yang aktif sekali saat seseorang itu menjelang mengalami kematian adalah memori atau ingatan. Di sini saya jadi curiga bahwa sebetulnya pada saat kita mendekati kematian, maka otak kita akan melakukan semacam flashback, memutar ulang semua rekaman yang ada di dalam ingatan kita. Dan ingatan letaknya di pikiran bawah sadar kita. Jadi semacam kayak diputar ulang, dan disitulah kita seperti ditunjukkan melihat kehidupan kita sendiri. Nah, di sini yang saya pernah bilang, penderitaan yang paling luar biasa adalah ketika kita dihantui oleh perasaan-perasaan yang muncul akibat itu. Kita mungkin muncul rasa takut, muncul rasa bersalah yang teramat sangat gitu loh. Misalnya contoh begini sederhananya. Anda sulit banget memaafkan seseorang karena Anda membuat satu penghakiman bahwa dia itu begini. Ternyata di situ ketika diputar ingatan dan di situ melibatkan mungkin ingatan yang memori semesta juga masuk di situ, Anda diberitahu juga bahwa teman Anda tuh sebenarnya begitu tuh karena begini. Ada satu latar di balik itu. Sehingga Anda merasa menyesal, ya Allah gitu loh, kenapa ya aku kok membenci dia padahal dia baik banget. Nah, di situ rasa penyesalan, rasa sedih, rasa itu yang akan membuat Anda tersiksa ketika menjelang kematian. So, ketika seseorang itu penuh dengan memori-memori kebahagiaan, ya, dia banyak menginstal hal-hal yang baik, ya, maka itu juga yang akan menjadi dominan dalam tayangan ulang, ya, semacam kaleidoskop yang ada di dalam otaknya saat menjelang kematian. Sehingga kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, dalam hidup kita nih, ya, hingga hari ini, kita sebenarnya sedang lebih banyak menabung, lebih banyak memasukkan film-film yang nanti akan membuat kita ketakutan menjelang kematian, atau film-film yang menyenangkan. Nah, film-film itulah yang, rekaman itulah yang nanti akan mewujud menjadi sesuatu gitu loh. Makanya ada kalau di agama saya itu malaikat maut akan datang sesuai dengan amal perbuatannya. Ada malaikat yang cantik rupawan, ya, karena memorinya bagus, sehingga malaikat itu akan merefleksikan diri orang itu. Nah, kalau misalkan seseorang itu getarannya jelek, maka malaikat pun akan merefleksikan memori dari orang itu, sehingga akan memunculkan wajah yang sangat menakutkan. Itu sebenarnya adalah refleksi dari diri kita sendiri. Jadi penderitaan saat kita mati sebenarnya kita ciptakan sendiri sebetulnya. So sebenarnya makanya salah satu hal yang paling pasti dalam hidup adalah kematian. Ya, Anda boleh merencanakan sukses, Anda boleh merencanakan untuk menikah, merencanakan punya mobil, punya duit banyak. Semua itu tidak pasti. Tapi satu hal yang paling pasti di dalam hidup adalah mati. Hanya kita tidak tahu kapan. Nah, yang menarik adalah banyak orang mempersiapkan untuk sukses, mempersiapkan belajar ini itu untuk dia itu bisa punya duit banyak, belajar ini itu supaya dia punya jabatan. Yang belum pasti dia persiapkan. Sementara kematian yang pasti banyak orang tidak mempersiapkannya. Sudahkah Anda mempersiapkan bagaimana Anda mati? Sudahkah Anda mempersiapkan apa yang ingin Anda alami menjelang Anda mendekati kematian? Hanya ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.